Dan di lain kisah, hidup tak ubahnya seperti roda yang terus menggelinding. Kadang di atas, kadang manusia harus siap berada di bawah di titik paling satir. Realita bahwa tak ada satu orang pun mampu menebak takdir masa depan, itulah yang sedang dialami ayahanda Marsyanda. Anaknya boleh jadi artis terkenal, namun Irwan Yusuf harus menjalani hidup berpindah-pindah, bahkan harus diamankan petugas dinas sosial lantaran kepergok sedang meminta-minta sebagai seorang pengemis. Lantas tidakkah Marsyanda malu mendapati kenyataan ayahanda tercinta hidup dalam kekurangan kontras dengan dirinya yang bergelimang materi? Apa yang membuat Marsyanda tegar menerima kenyataan sang ayahanda hidup sebagai seorang pengemis? Tapi buat aku itu bukan sesuatu yang jadi harus aku anggap malu untuk memalukan gitu ya, bapak gue kayak gini dan gue nggak mau cerita, karena aku menerima papa apa adanya. Aku nggak memaksa aku nggak memaksa atau marah sama Allah kenapa sih bikin bapak gue kayak gini, susah amat jadi hidup kita semua keluarga gitu. Aku nggak kayak gitu, aku menerima, aku ikhlas keadaan papa gue itu, dan emang itu dia gitu. Aku malah ngasih tahu bahwa justru aku tenang cerita papa emang apa gitu. Kadang-kadang penampilannya kayak pengemis pinggir jalan juga bersihan, tukang minta-minta gitu. Jadi dan aku rasa semua orang punya kenalan atau kerabat atau keluarga yang di anggota keluarga mereka yang agak-agak kurang ya dibanding yang lain, seperti aku dengan papaku di keluarga aku gitu. Tapi aku dengan momen ini aku mau berbagi bahwa jangan jadikan itu sebagai suatu kita jadi benci sama dia, kita jadi menganggap dia aib. Kalau kita menerima dia apa adanya, aku percaya itu pintu pertama menuju malah dia bisa jadi orang yang berubah yang lebih baik gitu. Itu mah udah cerita lama, maksudnya aku fase-fase pas remaja masih pengen kayak gitu, kayak belum terima misalnya pas dulu ABG ya, belum terima kalau mama papa bisa, tapi saya semenjak aku udah mulai dari pas menikah ya kalau nggak salah, aku udah berdamailah dengan masa lalu aku, udah terima keadaan yang ada sekarang gitu. Dan ternyata ya lebih damai gitu. Dari kejadian ini aku bersyukur banget ini terjadi. Yang pengen aku share dari momen ini adalah bagaimana kita semua orang yang punya kekurangan di dirinya sendiri, di keluarganya, di teman-temannya, ayo kita stop malu karena kita punya orang yang kita rasa gak pantas dihormati karena alasan materi, karena alasan dia nggak punya jabatan yang wow, karena secara sosial dia tidak dipandang. Karena itu yang bukan itu yang bikin kita sehat jasmani rohani sebagai manusia. Tapi walaupun orang ini pernah punya banyak kekurangan sebagai sosok ayah, contohnya papaku nggak terlalu baik di situ, sangat kekurangan di situ, tapi itu nggak membuat dia atau siapapun orang lain, cewek cowok umur berapapun yang punya aib atau kekurangan tertentu jadi nggak dapat hak untuk dianggap, diterima, dimengerti, dicintai sama siapapun di masyarakat. Karena kita semua punya kekurangan. Yang nonton ini kalau dilihat matanya juga tahu dia punya kekurangan. Bagaimanapun juga, Irwan Yusuf, si pengemis itu adalah ayah kandung Marsyanda. Alasan materi tak bisa menghapuskan ikatan darah antara Caca dan ayahanda tercinta. Buktinya, bila tak terjaring razia pengemis, bisa jadi Marsyanda tak akan pernah bisa bertemu ayahanda tercinta. Lantas, di manakah sosok Irwan Yusuf pasca dikeluarkan dari panti dinas sosial? Lalu bagaimana komentar Ben Kasyafani, mantan suami Marsyanda, soal momentum dramatis pertemuan Marsyanda dengan ayahanda tercinta? Karena aku berusaha melihat ini juga mungkin mengajak teman-teman dan juga masyarakat juga, misalkan melihat hal seperti ini, kita tidak melihat, kita bereaksi yang positif lah dibandingkan yang negatif, artinya jadi mempergunjingkan, terus juga jadi malah ada prasangka apa, jadi seperti yang ada yang harus disalahkan gitu. Aku berusaha untuk menghindari hal itu, jadi lebih benar-benar mendoakan sih, karena ya yang dibutuhkan oleh kita dan keluarga saat ini adalah support ya, sebagai orang yang kenal, teman-teman juga mungkin ada yang kenal, ya kita mendoakan itu aja.